Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semua ya. Kita ketemu lagi di kelas geografi hari ini, hari Senin ya. Kita sudah masuk di semester 1 di kelas 11. Ibu boleh izin share screen. Kali ini Ibu ingin mengingatkan, jangan lupa kita harus menjaga protokol kesehatannya ya. Pertama kita harus apa nak? Memakai masker, menjaga jarak. Ini yang ketiga yang penting, harus sering-sering cuci tangannya. Yang keempat nih yang kita lakukan sekarang ya, anak-anak kita nggak berkerumun, kita hanya bisa tatap maya aja, baik dalam pembelajaran, baik dalam organisasi, semuanya tatap maya untuk menghindari kerumunan. Nabilah boleh memimpin doa? Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. 1, Ready. 2, sit down nicely. 3, be quiet. 4, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Nabila ya sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran. Ibu akan sebutkan nama, kamu silakan ucapkan hadir, gitu ya anak-anak ya. Dari absen yang pertama, Afifah hadir. Hadir, Bu. Aisyah hadir. Hadir, Bu. Alifah hadir. Hadir, Bu. Meliana hadir. Hadir, Bu. Ya, siap. Alhamdulillah. Anak-anak kelas 11 IPS sudah hadir semuanya lengkap. Sebagai pertanggungjawabannya nanti kamu boleh silakan ke GCR. Ibu sudah siapkan kantung untuk presensi ya. Kalian hanya meminta untuk menebak kota yang ada di Indonesia dengan tampilan gambar atau emoji-emoji yang Ibu tayangkan nanti. Sudah on semua mic-nya? Oke, untuk emoji yang pertama, silakan kamu tebak kota di Indonesia berikut. Oke, terlihat di tampilan kamu? Kamu bisa tebak ini apa? Sukabumi. Oke, Sukabumi ya, betul. Ada gambar hewan, keduanya hewan. Ada yang bisa menebak? Surabaya. Surabaya ya. Surabaya ikonnya kalau Surabaya di provinsi mana? Jawa Tengah. Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ya, betul. Ibu kasih clue lagi, airnya dalam bahasa Jawa. Air bahasa Jawanya apa? Ibu, Banyuwangi bukan? Nabila betul. Banyuwangi ya. Tadi air dalam bahasa Jawa kan banyu ya. Nah, kalau parfum itu baunya harum atau busuk? Wangi. Wangi ya. Harum itu wangi ya. Ya, jadi kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pertemuan kelas Geo pagi ini? Kalau pekan lalu kan kita sudah mempelajari apa aja ya? Masih ingat? Sebaran flora di Indonesia.
persebaran flora di Indonesia. Kemarin kita belajarnya tumbuh-tumbuhan ya. Pekan lalu kita belajarnya tumbuh-tumbuhan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, pada kali ini kompetensi dasarnya masih sama dengan pekan lalu. Kita akan menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Lalu kita akan membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi dengan gambar hewan, tumbuhan, dan endemik. Kali ini kita akan menuju ke tujuan pembelajarannya, yaitu kita akan menganalisis persebaran fauna di Indonesia. Kalian nanti akan berpikir secara kritis dan kreatif. Kenapa ya fauna di Indonesia itu bisa tersebar? Lalu kalian juga akan terampil dalam merancang dan mengkomunikasikan peta online. Kita akan bikin peta online lagi karena kita kondisinya belajarnya online. Ya udah semuanya serba online. Nah, selanjutnya kita akan materi pokoknya sudah tahu tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu persebaran fauna yang ada di Indonesia. Oke, tapi sebelum menuju ke pembelajaran, Ibu akan tes dulu kamu ya anak-anak ya. Kalau tampilan di gambar, kira-kira ini apa ya? Udah pasti hewan Bu gitu ya. Nah, kira-kira ini hewan namanya apa? Asal daerahnya apa? Ada yang tahu? Nggak boleh googling dulu. Nggak boleh googling dulu. Asalnya dari Kalimantan bukan, Bu? Belum tepat. Sebelahnya Kalimantan. Sulawesi. Sulawesi. Ada yang tahu nama faunanya? Ini sementara pas dulu nama faunanya? Pas dulu. Boleh Ibu next. Itu sapi, Bu. Sapi merah. Temannya sapi. Kerbau. Kerbau. Benar nggak sih, Bu? Kerbau. Anawa, Bu, Anawa. Mendekati. Bison. Nggak tahu. Sapi bertanduk. Banteng, Bu. Banteng. Tuh, tadi siapa yang jawab banteng? Meli. Meli, betul. Ada yang tahu banteng dari mana? Dari Surabaya. Dikit lagi. Banyuwangi. Iya, betul tadi Banyuwangi. Sesuai nama kota yang tadi. Itu tadi nebak atau ini nih? Itu ini ya, banteng dari Ini burung apa ya, Bu? Cendrawasih. betul. Siapa tadi yang jawab? Nurul. Cendrawasih. Betul. Dari mana? Ada yang tahu? Oke, baik. Anak-anak, itu pretest sementara. Tadi yang masih pas itu di gambar yang pertama ya. Nanti kita akan pelajari di materi kita kali ini mengenai fauna. Selanjutnya Ibu akan kita akan menonton video dulu sebentar. Ibu stop share. Ibu alihkan ke YouTube dulu ya anak-anak. Baik, kita akan lihat sama-sama videonya ya. Ini kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka serius untuk memproteksi lahan gambut dan hutan, dan juga serius untuk menghentikan kebakaran terjadi tiap tahun.
Oke, baik anak-anak, tadi sudah dilihat video dari Kalimantan ya. Kamu dapat informasi apa saja dari video tadi? Hutan, Bu. Iya, Banyak ya, kebakaran. Diva tadi lihat orangutan lucu ya, ada anaknya masih balita. Yang lain? Perusahaan info yang banyak menebang kebakaran, hutan Bu. secara liar, Bu. Hutannya kebakaran ya, Hutannya kebakaran, rumah penebangan liar juga ya tadi ya. Bayi orang hutan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Ya, tadi kebakaran hutan iya, penebangan liar iya. Alhasil orang hutannya banyak yang kehilangan tempat tinggal. Tempat tinggalnya hilang. Orang hutannya sedang berkembang biak, memiliki. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai materi hari ini? Bu, izin bertanya. Ya, Di daerah mana iya ya, aja, Bu? iya boleh, silakan. Di daerah mana aja, Bu, orang hutan itu bisa hidup dan berkembang biak? Oke, itu tadi ya. Tadi kita fokusnya dari video tadi adalah orang hutan gitu. Orang hutan dari namanya aja orang hutan ya. Orang hutan itu pasti tinggalnya adalah di hutan. Nah, di Indonesia itu kita punya 2 pulau besar yang didominasi oleh hutan gitu, yaitu Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Kalian sudah tahu itu semua anak-anak. Udah, Bu. Ya. Ini kita akan ke materi persebaran fauna di Indonesia. Kamu kalau lihat di sini ada gambar animasinya ya. Kita beragam jenis topik materi kita adalah pengertian, garis Wallace dan garis Weber, lalu ada pembagian dan penyebaran wilayahnya, ada fauna. Itu keduanya akan membantu kita anak-anak, akan membantu kehidupan manusia. Misalkan kalau tumbuhan bermanfaat, misalkan salah satunya untuk obat-obatan bagi kita ya anak-anak. Zaman dulu itu nggak ada yang namanya motor, mobil gitu ya. Ternyata hewan juga bisa membantu manusia sebagai kendaraan seperti kuda ya. Nah, ternyata hewan-hewan itu juga memiliki peran penting untuk menjaga kelestarian alam. Ke materinya, yang pertama adalah ada garis Wallace dan garis Weber. Tadi di awal di topik itu kan kita ada pembagian wilayahnya menjadi 3 ya, ada Indo Barat, Indo Tengah, dan Indo Timur. Nah, ternyata wilayah yang terbagi tersebut dibaginya oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, garis Wallace dulu. Garis Wallace itu ternyata dibuat oleh seorang peneliti yang dari Inggris, yang Nah, ini mereka itu melihat Pulau Bali dan Pulau Lombok itu kan deketan, tapi ternyata faunanya beda jauh gitu. Akhirnya semenjak saat itu Wallace membagi fauna yang ada di Nusantara itu menjadi fauna bagian barat. Fauna bagian barat itu sangat mirip dengan hewan yang ada di Asia, lalu dengan fauna yang di bagian tengah. Berikutnya lagi ada garis Weber. Garis Weber itu sebelahnya garis Wallace tadi. Dia membagi antara fauna Indonesia bagian tengah dengan timur. Selanjutnya ada pembagian wilayahnya, yang pertama yaitu fauna Indonesia bagian barat. Ya, boleh perhatiannya dulu. Perhatikan boleh ke layar. Kalau Indonesia bagian barat itu berada di wilayah Indonesia Barat yang ini gambarnya, contohnya ya. Ini ada gajah, harimau, orangutan. Indonesia Tengah itu tadi yang ada di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara. Pokoknya intinya hewan yang ada di Indonesia Tengah atau hewan kata lainnya adalah peralihan, itu dia hanya bisa hidup di pulau itu saja. Ini contohnya anoa, babi rusa. Ada yang tahu kenapa namanya babi rusa? Karena seperti babi, tapi ternyata organ dalam dari babi rusa ini itu sama percis kayak rusa. Makanya hewan ini disebutnya dengan babi rusa. Ada fauna Australis atau Indonesia bagian timur berada di Kepulauan Maluku dan Papua.
ciri-cirinya ada mamalia tapi tubuhnya kecil. Kalau di barat mamalia hewannya ya, Ibu ingatkan lagi, dari seluruh hewan yang ada di 3 bagian wilayah tadi, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, itu rata-rata hampir statusnya mereka adalah langka. Betul? Halo? Anak-anak? Ya, Bu. Ayo jangan tidur, nggak tidur ya? Masih pagi jangan tidur. Nah, ternyata karena banyak hewan langka, akhirnya pemerintah itu bikin undang-undang untuk melindungi mereka supaya mereka tetap ada, tetap terawat anak-anak. Rantai makanan itu saling menyambung menjadi satu gitu ya. Nah, kesemuanya itu terjaga dengan baik dan akan bermanfaat bagi kita lagi, bagi manusia. Baik, anak-anak, itu materi Ibu. Kamu silakan cek paper persebaran fauna di Indonesia. Ibu sudah sediakan di GCR, nanti silakan unduh. Kamu boleh mengisinya. Sekarang kita akan coba merancang peta persebaran faunanya ya. Ibu stop share dulu. Ya, anak-anak, baik, terlihat? Ya, Bu, terlihat. Sudah di layar terlihat ya, insya Allah. Anak-anak, jadi kita sekarang langkah berikutnya adalah merancang peta persebaran fauna yang ada di Indonesia. Tadi Ibu sudah berikan konsepnya, kamu sebenarnya tinggal plotting hewan-hewan tersebut ke dalam peta. Nah, ini di Google secara online kamu mudah untuk mendapatkannya, nggak usah unduh-unduh, nggak usah download, tidak usah pasang di laptop kamu. Kamu hanya buka Google kamu, lalu kamu buka ke Scribble Maps. Nah, lalu kita akan membuat peta persebarannya dengan cara kamu unduh dulu gambar atau foto-foto dari fauna tadi. Lalu nanti kita akan yang pertama kita pilih petanya dulu. Kamu mau pilih yang biasa animasi atau mau yang satelit yang seperti gambar sesungguhnya? Kita coba yang satelit dulu ya, anak-anak. Lalu jangan lupa beri judul, beri nama lengkap kamu dan kelas. Lalu dengan menggunakan yang namanya label tool yang seperti huruf T ini. Kamu klik T, lalu kamu pilih teks. Misalkan kamu di sini akan memberikan judul. Nah, tinggal diklik, lalu kamu tuliskan peta persebaran pojok kiri atas, kamu klik, lalu kamu klik Save Map. Nanti kamu beri titel peta persebaran Indonesia dan nama kamu, lalu kamu Save Map. Di situ kamu akan dapatkan link petanya. Link petanya nanti silakan kirim di paper yang sudah Ibu siapkan, dibaca langkah-langkah untuk membuat petanya bagaimana. Di sini sudah Ibu siapkan. Kamu tinggal ikuti saja dan nanti tinggal plotting gambar-gambarnya saja. Itu sangat mudah banget anak-anak. Menurut Ibu membuat peta online itu lebih mudah daripada membuat peta secara manual. Itu pegel banget kalau bikin manual ya. Anak-anak, baik, siap? Bisa ya? Baik, siap. Udah ya, insya Allah ya. Baik, boleh dari sekarang boleh dikerjakan. Apabila ada kesulitan boleh ditanyakan. Anak-anak, kamu selama PJJ ini sebenarnya adalah siswa-siswa yang hebat loh. Kita jarak jauh, tapi kamu bisa ngikutin pembelajaran dengan baik, belajar mandiri, bagaikan kamu lagi kuliah di Inggris, gurunya ada di Mesir gitu ya.
itu kamu adalah generasi hebat dibandingkan dengan yang offline, didampingi gurunya gitu ya, kita ngelihat langsung gitu, tapi sering banyak kendala juga gitu. Tapi angkatan kamu gitu, bisa ngikutin ya 2 tahun terakhir ini ya, walaupun bosen gitu ya, walaupun udah nggak betah di rumah terus, tapi kamu bisa ngikutin pembelajaran ini dengan baik. Kamu hebat anak-anak. Baik anak-anak, sudah boleh di finish dulu untuk mapnya. Baik, dipersilakan untuk presentasi yang pertama. Boleh kepada Lutfia. Sudah ditampilkan ya untuk petanya? Boleh dipersilakan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah peta persebaran fauna yang sudah saya buat dengan menggunakan aplikasi Streetable Maps. Persebaran fauna di Indonesia paling banyak berada di wilayah Indonesia bagian barat. Keberagaman fauna di Indonesia bagian barat dikarenakan kondisi curah hujan tinggi dan luasnya hutan hujan tropis. Ditambah, wilayah Indonesia bagian barat sangat mirip dengan fauna di benua Asia. Fauna pada Indonesia Tengah dan Indonesia Timur memiliki keberagaman yang tidak terlalu banyak, dengan banyaknya jenis burung, reptil, dan hewan berkantung. Dengan demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ulfi untuk presentasinya, bagus sekali. Tadi sudah dijelaskan ya dari peta yang sudah dibuat, sudah lengkap untuk faunanya dari Sabang sampai Merauke, Indonesia bagian barat, tengah, dan bagian timur. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Boleh selanjutnya untuk yang berikutnya, presentasi yang kedua. Ya, selanjutnya boleh dipersilakan kepada Meili ya. Meili boleh untuk mempresentasikan hasil petanya. Sebentar, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peta online yang sudah saya buat hampir sama dengan analisis yang disampaikan oleh Alifa. Saya akan menambahkan mengenai wilayah persebaran fauna di Indonesia dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace memisahkan fauna antara Indonesia Barat dan Tengah. Sedangkan garis Weber memisahkan antara fauna Indonesia bagian tengah dengan timur. Indonesia Tengah terkenal dengan wilayah Wallacea, di mana fauna yang menetap di Indonesia dikenal dengan fauna endemik, atau fauna yang hanya tinggal pada pulau tersebut. Contohnya, burung maleo yang hanya hidup di Pulau Sulawesi dan Komodo, yang hanya hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Meili. Tadi sudah mempresentasikan hasil karyanya ya. Tadi bagus juga kamu membuatnya, hewannya juga sudah disebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk teman-teman yang lain, anak-anak yang lain nanti silakan di kopas link-linknya ke dalam paper yang kedua yang sudah Ibu sediakan juga di anak-anak. Selanjutnya Ibu share screen sebentar. Anak, Ibu akan menayangkan video. Kenapa ya fauna-fauna yang ada di Indonesia tadi itu bisa sama antara baratnya Indonesia dengan benua Asia, atau yang ada di timur Indonesia dengan benua Australia. Nah, kita akan lihat gambar
dinamika bumi kita dari 20.001 tahun yang lalu sampai saat ini. Perhatikan baik-baik. Kamu perhatikan pergerakan waktunya. Time di pojok kiri atas, lalu temperaturnya. Temperaturnya dalam derajat Celcius. Kamu perhatikan. Halo, yang lain perhatikan baik-baik. Kurang lebih 20.000 tahun yang lalu, bumi kita itu mengalami yang namanya zaman es, anak-anak. Nah, ketika zaman es ini, ternyata es yang ada di muka bumi itu lama-kelamaan mencair seiring dengan pertambahan suhu. Suhunya semakin panas, semakin bertambah. Alhasil es mulai mencair. Es mencair itu membuat laut yang ada di seluruh bumi kita ini mengalami kenaikan permukaan lautnya. Sudah mulai berpisah antara Sumatera dan Semenanjung Malaya, anak-anak nih ya. Sumatera dan Kalimantan juga sudah berpisah. Ada Selat Karimata ya. Nah, itulah anak-anak yang menyebabkan kenapa fauna yang ada di Indonesia bagian barat itu hampir mirip dengan fauna yang ada di benua Asia. Begitu juga dengan fauna yang ada di Pulau Papua, itu mirip dengan yang ada di benua Australia. Karena sejarah geologi dari kepulauan Indonesia, mereka adalah satu daratan. Akan memverifikasi dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kamu bisa lihat dari infografis dari CNN Indonesia. Di sini ada gambar fauna langka, kamu perhatikan. Lalu bisakah kamu hubungkan atau verifikasi dengan materi yang kita pelajari hari ini? Oke, ada yang ingin berbicara? Ada yang ingin memberikan pendapat? Boleh dipersilakan. Saya, Bu. Siapa? Nabila ya? Nabila, boleh pendapatnya? Berdasarkan infografis fauna di Indonesia, bagian barat yang langka adalah harimau Sumatera, burung merak, orang utan, badak Jawa, kijang, dan bekantan. Berdasarkan infografis fauna Indonesia bagian tengah yang mengalami kelangkaan adalah tarsius, burung maleo, dan anoa. Komodo tadi sudah ya, sudah disebutkan. Iya, itu adalah hewan yang langka dari Indonesia bagian tengah. Kalau dari timur ada nggak ya di infografis ini, anak-anak? Ada yang ingin berpendapat? Saya Ibu. Oh, Raisa, iya boleh, silakan Raisa, dipersilakan nak. Kalau dari infografis fauna Indonesia Timur tidak ada yang langka. Namun setelah saya membaca dari info dari Ibu, fauna burung cendrawasih dan kasuari dari Papua juga termasuk dari dalam fauna langka, Bu. Ternyata ada informasi nih dari Raisa setelah berliterasi. Kalau burung cendrawasih, tadi apalagi kasuari ya? Kasuari juga termasuk dalam fauna langka yang berasal dari Indonesia bagian timur. Itu ya anak-anak. Ya, baik. Kita akan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang bisa kamu dapat dari hari ini, anak-anak? Mengetahui persebaran fauna di Indonesia, Bu. Mengetahui persebaran fauna di Indonesia. Ada di berapa wilayah tadi? Ada wilayah apa saja? Halo, boleh berbicara siapa saja? Semuanya boleh berbicara. Ada 3 wilayah, apa saja wilayahnya? Fauna Indonesia Barat, Tengah, sama Timur. Fauna Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Lalu apalagi yang kamu dapatkan pembelajaran kita hari ini? Pembagian nama wilayah fauna. Mengetahui contoh fauna dari masing-masing wilayah, Bu. Ada juga contoh faunanya ya dari masing-masing wilayah. Kita tadi sudah belajar juga. Ada contohnya, lalu ciri-cirinya ya. Tadi ya Nurul ya, kamu belajar ciri-cirinya juga ya? Iya, Bu. Ciri-ciri fauna dari masing-masing wilayah. Ada yang lagi? Ada yang lain lagi memberikan pendapat? Kesimpulannya apa saja? Kamu dapat ilmu apa? Menganalisis persebaran fauna di Indonesia. Kamu bisa menganalisis persebaran
fauna di Indonesia. Tadi Ibu sudah tambahkan materinya bahwasanya persebaran fauna di Indonesia ada dukungan dari faktor geologinya Indonesia, ya kan? Indonesia bagian barat bersatu dengan benua Asia, Indonesia bagian timur bersatu dengan benua Australia. Makanya hewannya mirip-mirip ya anak-anak ya. Nah, lalu Ibu tambahkan lagi persebarannya itu juga dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Baik anak-anak, ini ya kesimpulan kita hari ini. Selanjutnya lagi Ibu akan coba ke kuis harian. Siapkan Android kamu, boleh? Siap semuanya? Ya, sudah siap? Androidnya sudah siap? Lalu kamu buka Google, ketik zzI.sh, masukkan kode kelasnya JPJ 86910. Ya, baik, Ibu akan menuju ke aplikasi Quizalize. Kita akan kuis 5 soal saja anak-anak, tidak banyak-banyak. Oke, anak-anak sudah dimulai? Ibu ini langsung di start aja. Iya, boleh di start ya. Ya, Nurul udah selesai peringkat 1. Sementara di peringkat 1 untuk Nurul. Peringkat 2 masih proses, ada Hana, Nabila baru join, Aisyah, Alifa, dan Nabilah menggeser Alifa. Ayo semangat anak-anak. Alhamdulillah sudah mengerjakan untuk kuisnya hari ini. Sekarang kita akan lanjut ke berikutnya. Ibu stop share dulu. Baik anak-anak, Ibu selanjutnya akan melakukan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Kamu tinggal berikan emoji kamu. Di Zoom kamu ada emoji kan ya? Ada reaction ya di situ ya? Nah, kamu tinggal tampilkan reaction kamu setelah kamu dapat menjelaskan pembagian fauna di Indonesia. Kalau kamu bisa menjelaskan pembagian fauna di Indonesia, kamu berikan reaksinya apa nih? Jempol ya? Boleh semuanya berikan jempol. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembagian fauna, kamu bisa menerimanya dengan baik. Selanjutnya lagi, dapat menjelaskan garis Wallace dan garis Weber? Kamu bisa jelas dan paham dengan perbedaan garis Wallace dan garis Weber? Boleh emojinya? Nurul oke, Aisyah oke, Ansa oke, Najwa oke, Alifa oke. Selanjutnya, kamu bisa merancang peta persebaran fauna di Indonesia. Boleh emojinya? Oke, semuanya. Insya Allah bisa ya untuk merancang, karena sudah dipandu dari tutorial. Kalian bisa menerapkannya dalam perancangan peta persebaran fauna. Baik, anak-anak, untuk materi hari ini sampai sini dulu. Insya Allah akan dilanjutkan pekan depan. Kita akan ada kelas geografi lagi. Kita akan lanjut ke materi, yaitu materi tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Itu bisa kita manfaatkan untuk apa saja. Nah, itu nanti kita akan mempelajari itu, dan kita akan mempelajari taman nasional yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pekan depan masih berhubungan dengan flora dan fauna di Indonesia, tapi lebih ke manfaatnya ya anak-anak ya. Manfaat dan tempat perlindungannya. Untuk papernya, kamu selesaikan paper ke-1 dan ke-2. Paper ke-1 itu kan tentang yang persebaran fauna di Indonesia. Yang kedua yaitu tentang paper peta online yang sudah dibuat tadi ya, beserta analisisnya. Itu silakan kamu kerjakan.
Lalu unggah dalam kantung tugas yang ada di GCR. Ibu tunggu sampai besok pukul 23.59 WIB. Ya, anak-anak siap? Insya Allah bisa dan bermanfaat materinya untuk kehidupan kamu sehari-hari. Tidak ada yang sia-sia ketika kamu sedang menimba ilmu, anak-anak. Ingat, yang sedang menimba ilmu itu kamu sedang didampingi oleh malaikat yang melebarkan sayapnya dari barat sampai ke timurnya belahan bumi kita ini, anak-anak. Jadi kamu sedang dinaungi oleh malaikat-malaikat yang mendoakan kamu ketika kamu sedang menimba ilmu. Ya, anak-anak, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga bermanfaat. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Anak, terima kasih kehadirannya. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Sama anak-anak. Ibu izin pamit ya. Iya, Bu.